Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pantai Kabupaten Bulukumba. Video kali ini yang akan kita tayangkan untuk sahabat-sahabat semuanya adalah bagaimana menjawab banyak pertanyaan daripada haters Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dikiranya bahwa apa yang kita lakukan hari ini dengan membahas nasab Kelambak Lawi ataupun makam-makam palsu, yang kita tahu sendiri bahwa hampir seluruh kejadian adanya makam palsu ini dimotori oleh oknum habaib, itu sesungguhnya tidak muncul begitu saja. Jadi ada beberapa rentetan peristiwa. Salah satunya itu adalah kumpulan-kumpulan oknum-oknum habaib yang melakukan doktrin sesat sana sini, dan itu viral di media sosial. Oleh karena itu menjadi sangat penting pada kesempatan kali ini kita akan memberikan satu tayangan, di mana tayangan ini adalah merupakan kumpulan dari doktrin-doktrin sesat oknum habaib yang pada akhirnya kemudian membuat Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan beberapa ulama di Nusantara curiga akan nasab mereka, betulkah bersambung ke Rasulullah atau tidak. Kenapa demikian? Karena itu tadi, seringnya melakukan doktrin-doktrin sesat dan mengukuhkan identitasnya sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi cenderung tidak beradab terhadap ulama-ulama Nusantara, apalagi terhadap masyarakat biasa yang notabene-nya bagi mereka tidak ada nilainya. Nah, berikut adalah tayangannya. Belajar sama satu habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak, Habib? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Bukan daripada Bani Alawi menikahi Saripah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu Wa Taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Saripah tersebut. Menabi kiai sebenarnya Nabi Syarifah, saya bunyi kiai Asmana, tetapi Asmana Cong kiai kak, kacong, nggak tanya bagi kiai, bukan makai tapi mata, kiai, kacong. Orang muliakan ente karena ente punya ilmu. Kalau ente tak punya ilmu, tak punya santri, tak mungkin ada orang mulia. Maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka sebelum orang penyembah berhala masuk neraka. Ini ustadz ini dulu akan dilempar ke dalam api neraka. Di antaranya ustadz tak punya akhlak, ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jilani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi. Makom mana? Saya pasti Abdul Qadir Jilani, kata Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Lihat, itu luar biasa. Pernah guru mulia cerita di Indonesia nih, sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril, tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Sumber percaya apa enggak? Ya, ini tingkatnya wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Sirrallah fi khalqi. Rahasianya Allah dalam apa? Dalam makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya apa enggak? Ya, ini monggo. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, waliyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtaj,
hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi seorang Habib yang gila, Habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Dijamin sama Habib Salim. Hakala. Nih kita punya apa namanya nih siwak. Siwaknya kita lebih baik dari dunia seisinya. Begitu. Mana lebih hebat? Kursi menteri atau siwak saya? Wallahi siwak kanan nih, siwak ini lebih hebat daripada kursi gubernur. Lebih hebat daripada kursi wali kota, lebih hebat dari kursi menteri, lebih hebat daripada kursinya presiden. Kenapa? Ini siwak saya adalah singgasana dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kursi, ambil, makan tuh kursi. Tuh kursi nggak muat dalam kuburan. Begitu, bikin sempit di dalam kuburan. Siwak saya bikin kuburan saya jadi luas, bikin kuburan jadi lapang. Itu kursi nggak bisa nolong di sirat, di jembatan yang membentang di atas neraka besok. Ini siwak saya nih, begitu, bikin tuh jembatan jadi pendek, cuma sejengkal doang. Begitu. Dzalika min fadlillah alaina wa 'alan nas walakin aktsaran nas la ya'lam. Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Qur'an. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Qur'an. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Ya Allah beras. Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Tahukah Anda Sayyidina Husain datuk kami disembelih, saudara? Tahukah Anda Sayyidina Husain datuk kami, Sayyidina Husain datuk kami, Sayyidina Husain datuk kami disembelih, saudara? Sayyidina Hasan datuk kami diracun, saudara. Sayyidina Ali dibunuh. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Al-Ashraf Al-Ula datang ke Nusantara bukan karena lari, memang sengaja datang untuk berdakwah dan membangun peradaban. Nah, Al-Ashraf Thaniyah, Al-Thaniyah ini pengungsi, mustakjiru, pengungsi, terusir, mereka mengungsi. Ini Al-Ashraf Thaniyah ini. Ya, ini Al-Ashraf Thaniyah itu sing nanti saiki sing mempertahankan nama famnya. Bangsa As-Saqaf, Al-Attas, Al-Aidid, Al-Aqil, Syihab, Al-Ashraf, Hasaniyah, pengungsi, pengungsi, lari dari orang-orang Wahabi, ditolong oleh orang-orang Nusantara, orang Jawa ditulungi, Insya Allah.
Mulane Al Ashraf Saniyah iki